Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan submateri untuk UTBK Kimia 2021, yaitu mengenai bab sifat koligatif larutan. Nah, untuk penjelasan materinya sudah pernah saya jelaskan. Bisa kalian cari di video yang berjudul sifat koligatif larutan atau cari saja di playlist untuk playlist kimia kelas 12. Langsung saja kita ke soal-soal UTBK Kimia yang pernah keluar untuk bab sifat koligatif. Nomor 1, larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 dengan Mr 208 ke dalam 2 kg air. Barium klorida terdisosiasi sempurna dalam air. Sedangkan larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama, delta Tb larutan B sama dengan 2 kali delta Tb larutan A. Massa molekul relatif atau Mr dari zat organik tersebut adalah berapa? Oke, kita identifikasi terlebih dahulu. Larutan A tadi ada BaCl2. BaCl2 itu termasuk ke dalam elektrolit, sedangkan larutan B sudah ada keterangan dia adalah zat organik non-elektrolit. Dengan persamaan reaksi ini tadi ya, delta Tb larutan B itu sama dengan 2 kali delta Tb larutan A. Nah, kita jabarkan rumusnya. Delta TBB karena yang B itu non-elektrolit berarti Kb kali molalitas dari B sama dengan 2 dikali Kb kali molalitas. Karena yang A itu dia elektrolit, maka ada ada nilai faktor Van Hoff dari larutan A. Kb-nya bisa saya coret-coret saja. Nah, nilai molalitasnya karena belum ada di soal, berarti saya jabarkan molalitas itu sama dengan massa per mR dikali 1000 per P dari larutan B, sama dengan 2 dikali massa bagi mR dikali 1000 per P dikali I dari si A. Oke, massa dari B itu sudah ada 15 gramnya di sini. Kemudian mR-nya tadi ditanyakan. Massa pelarutnya di sini dalam satuan kilo, kita rubah ke dalam gram jadinya 1000 gram. Sama dengan 2 dikali massa dari A sudah ada 4,16, MR-nya sudah ada 208, massa airnya 2 kilo, saya rubah ke dalam gram, hasilnya adalah 2000 gram. Sedangkan I, karena dia ada keterangan tadi barium klorida itu terdisosiasi sempurna, maka nanti nilai I sama dengan jumlah ion dari BaCl2 ya. BaCl2 ada Ba jumlahnya 1, ada Cl jumlahnya 2, berarti totalnya adalah 3. Ini 1000 dengan 1000 bisa dicoret. Kemudian 1000 dengan 2000 saya coret. Nah, ini 2 dengan 2-nya juga habis. Sehingga MR sama dengan 15 dibagi 0,06, hasilnya adalah 250. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 2, sebanyak 6,4 garam ionik MX dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosis larutan ini adalah 3,28 atm pada suhu 27 derajat Celcius dengan nilai R 0,082 liter atm mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1, berapa MR dari garam MX di sini? Oke, di sini dijelaskan bahwa larutannya itu adalah suatu garam MX. Nah, garam di sini termasuk ke dalam suatu elektrolit, sehingga untuk tekanan osmotik dari suatu larutan elektrolit itu rumus Pi-nya adalah M kali R kali T kali I. Molaritasnya di sini belum ada ya, berarti saya jabarkan saja. Pi sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume dalam satuan mili dikali R dikali T dikali I. T-nya harus dalam Kelvin. Karena di sini masih derajat Celcius ya, 27 derajat. Kalau kita rubah ke dalam Kelvin, kita tambah 273 menjadi 300 Kelvin. Oke, Pi-nya sudah ada tadi, tekanan osmotiknya di sini sebesar 3,28, masanya sudah ada 6,4, volumenya sudah ada di sini 1 liter. Kalau kita rubah ke mili jadinya 1000 ya. R-nya juga sudah ada 0,082, T-nya tadi 300. Ini bisa dicoret-coret sehingga MR sama dengan 6,4 dikali 0,082 dikali 300 dikali 2. Oke, I untuk MX 2 ya. Karena ada
M-nya 1, X-nya 1. Jadi totalnya 2 dibagi dengan 3,28. Hasilnya adalah 96. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 3, larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol glukosa ke dalam 250 gram air. Larutan B dibuat dengan mencampurkan 0,002 mol natrium asetat dan 0,002 mol magnesium sulfat ke dalam 500 gram air. Kedua garam tersebut terdisosiasi sempurna dalam air. Perbandingan penurunan titik beku larutan B terhadap penurunan titik beku larutan A adalah berapa? Oke, kita identifikasi dulu larutannya, apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Untuk larutan A itu tadi ada glukosa itu termasuk ke dalam non-elektrolit, sedangkan natrium asetat atau NaCH3COO itu termasuk elektrolit, dan magnesium sulfat itu adalah MgSO4, dia juga termasuk ke dalam elektrolit. Yang ditanyakan adalah delta TF-nya B dibanding dengan delta TFA. Rumusnya, karena yang B elektrolit berarti Kf kali M kali I dari NaCH3COO ditambah dengan Kf kali M kali I dari MgSO4 dibagi Kf kali M. Nah, di sini sama-sama ada Kf, saya coret-coret saja Kf-nya. Oke, kemudian meninggalkan nilai molalitas ya masing-masing larutan. Tapi karena nilai molalitasnya belum ada, yang diketahui baru nilai mol, berarti rumusnya menjadi mol dikali 1000 per P dikali I dari NaCH3COO ditambah mol dikali 1000 per P kali I-nya MgSO4 dibagi mol kali 1000 per P dari glukosa. Untuk mol dari NaCH3COO itu sudah ada 0,002, P-nya atau massa dari pelarutnya di sini sudah ada 500 gram air. I-nya, I adalah faktor Van Hoff, tapi kalau dia terdisosiasi sempurna, I sama dengan jumlah ion. Di sini ada ionnya Na+ dan CH3COO-, berarti nanti jumlah I-nya 2. Untuk mol MgSO4 di sini sudah ada ya, molnya sebesar 0,002, P-nya juga 500, I untuk MgSO4 ada Mg dan SO4, berarti totalnya 2 juga. Oke, kita tinggal masukkan angka dari glukosanya. Glukosa molnya juga sudah ada 0,01. Massa pelarutnya sudah ada 250. Oke, ini bisa saya coret-coret ya, coret-coret. Di sini adalah 2, di sini coret-coret juga 2. Sedangkan ini kalau saya coret 1000 dibagi 250 adalah 4. Sehingga delta TFB dibanding delta TFA sama dengan 0,016 dibagi 0,04. Hasilnya adalah 0,4. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 4, di antara larutan di bawah ini yang mempunyai titik beku paling tinggi adalah yang mana? Oke, titik beku itu adalah TF. Nah, kita punya beberapa konsepnya, ada 4 konsep. Cp adalah jumlah partikel. Jadi nanti aturan pertama, kalau jumlah partikel tinggi, nanti tekanan uap akan rendah. Yang kedua, jika jumlah partikel tinggi, itu titik beku akan rendah. Yang ketiga, ketika jumlah partikel tinggi, titik didih akan tinggi. Yang terakhir, ketika jumlah partikel tinggi, tekanan osmotik akan tinggi. Yang ditanyakan di soal adalah titik beku paling tinggi. Berarti yang ditanyakan itu TF. Kalau TF diminta tinggi, berarti kalian harus mencari jumlah partikel yang rendah. Ini ya, tadi aturannya. Kalau Cp tinggi, TF-nya akan rendah. Berarti kalau diminta TF-nya tinggi, kalian mencari Cp yang rendah. Dimana nanti untuk menghitung jumlah partikel, untuk elektrolit, jumlah partikel itu rumusnya M dikali jumlah ion. Sedangkan yang non-elektrolit itu nilai Cp-nya sama dengan nilai M itu sendiri. Kita analisis pilihan A, Na2CO3. Na2CO3 di sini termasuk elektrolit ya, sehingga Cp-nya M kali jumlah ion.
Jumlah ionnya ada Na jumlahnya 2, kemudian CO3 satu kesatuan 1, totalnya 3. Berarti Cp-nya 0,3 kali 3 yaitu 0,9. Kemudian yang B, Al2SO4, ini termasuk elektrolit juga. Cp-nya berarti nilai M dikali jumlah ion. Jumlah ionnya Al-nya ada 2, SO4-nya ada 3. Berarti totalnya adalah 5. 0,2 dikali 5 hasilnya adalah 1. Kemudian yang C ada CH3COOH, ini juga termasuk elektrolit ya, elektrolit lemah. Jumlah ionnya ada 2 ya, ada CH3COO- dan H+. Jadi 0,8 dikali 2 hasilnya adalah 1,6. Kemudian yang D, NaNO3, ini juga termasuk elektrolit. Jumlah ionnya ada Na1, NO3 1, berarti jumlah ionnya nanti 2. 0,3 dikali 2 adalah 0,6. Kemudian yang E ada glukosa, itu termasuk ke dalam non-elektrolit, sehingga nilai Cp-nya sama dengan nilai M itu sendiri sebesar 0,8. Sehingga karena kita harus mencari jumlah partikel yang paling rendah agar titik bekunya tinggi, berarti untuk nomor 4 yang paling rendah adalah yang 0,6. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah D, NaNO3 0,3 molal. Nomor 5, di tepi pantai air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sedangkan di pegunungan air mendidih pada temperatur lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Karena apa? Oke, ini pengaruhnya dari salah satu sifat koligatif larutan ya, kita harus tahu. Hubungannya apa? Kita analisis pilihannya. Pilihan A, di pegunungan ikatan hidrogen antar molekul lebih rendah. Bukan ya, ini tidak ada kaitannya. Kemudian pilihan B, di tempat yang lebih tinggi bentuk molekul berubah. Ini juga tidak. C, udara di pegunungan relatif lebih dingin. Ini tidak ada kaitannya ya. Kemudian yang D, tekanan udara di pegunungan lebih rendah dari 1 atm. Oke, hubungannya dengan ini ya. Jadi kenapa ketika kita memasak air di pegunungan itu sebelum 100 derajat itu sudah mendidih? Karena tekanan udara di pegunungan itu lebih rendah dari 1 atmosfer. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 6, glukosa dengan MR 180 sebanyak 36 gram dilarutkan dalam 500 gram air dengan nilai MR 18 pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tekanan uap air jenuh pada suhu tersebut adalah 23,76 mmHg, pertanyaannya penurunan tekanan uap larutan adalah berapa? Oke, di sini ada glukosa. Glukosa itu nanti termasuk non-elektrolit ya. Nah, karena non-elektrolit, kemudian di soal ditanyain penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P untuk non-elektrolit rumusnya adalah fraksi mol zat terlarut dikali dengan P0. X terlarutnya belum ada, kita jabar rumus saja ya. X terlarut itu rumusnya berarti mol terlarut, dalam hal ini glukosa, per mol glukosa ditambah mol air dikali P0. Karena nilai molnya pun belum ada, saya jabar rumus lagi. Mol itu kan rumusnya massa per mr ya, sehingga delta P sama dengan massa per mr glukosa per massa per mr glukosa ditambah massa per mr air dikali P0. Massa glukosa ini sudah ada 36, mr glukosa sudah ada 180, massa air sudah ada 500, mr air sudah ada 500, P0 atau tekanan uap air jenuhnya sudah ada 23,76. Kita masukkan angkanya, 36 per 180 dibagi 36 per 180 ditambah 500 per 18. Berarti 0,2 per 0,2 ditambah 27,7 dikali 23,76, hasilnya adalah 0,2 per 27,9 dikali 23,76 yaitu 0,17 mmHg. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 7, suatu larutan dibuat dengan mencampurkan kalium klorida atau KCl dengan Mr74 dan 0,05 mol magnesium klorida atau MgCl2 dalam 500 gram air. Massa KCl yang dicampurkan agar larutan membeku pada suhu yang sama dengan larutan 90 gram glukosa yang Mr-nya 180 dalam 1 kg air adalah berapa? Oke, kita analisis lagi. Di sini ada glukosa. Glukosa itu
termasuk non-elektrolit, sedangkan KCl dan MgCl2 itu termasuk ke dalam elektrolit. Tadi dikatakan agar larutan membeku pada suhu yang sama dengan larutan 90 gram glukosa. Berarti kan nanti di sini delta TF-nya dari KCl ditambah delta TF dari MgCl2 akan sama dengan delta TF dari glukosa. Delta TF rumusnya adalah Kf kali M kali I KCl ditambah Kf kali M kali I dari MgCl2. Yang KCl dan MgCl2 ini ada I-nya ya karena dia elektrolit. Sedangkan yang glukosa karena non-elektrolit dia hanya Kf kali M. Nah, nanti Kf-nya di sini bisa saya coret-coret saja. Kemudian nilai molalitasnya belum ada. Di sini karena KCl itu ditanyakan masanya, berarti nanti untuk molalitasnya saya jabarkan menjadi massa per mR dikali 1000 per P dikali I-nya dari KCl, sedangkan MgCl2 dan glukosa itu yang diketahui adalah nilai molnya ya ini. Berarti penjabaran molalitas dari MgCl2 adalah mol dikali 1000 per P, yang glukosa karena dia yang diketahui adalah massa, berarti massa per mR dikali 1000 per P. Oke, massa dari KCl ditanyakan, mR KCl sudah ada 74, P-nya atau massa airnya adalah 500 gram, I dari KCl di sini ada K jumlahnya 1, Cl jumlahnya 1. Berarti nanti nilai I-nya adalah 2 untuk KCl. Kemudian nilai mol MgCl2 sudah ada sebesar 0,05, massa airnya 500. Nah, I untuk MgCl2 ada Mg jumlahnya 1, Cl jumlahnya 2, totalnya adalah 3. Kemudian massa dari glukosa 90, ini mR-nya 180, massanya 1 kg, kita rubah ke dalam gram yaitu 1000. Ini bisa dicoret, yang 1000 dibagi 500 itu nanti 2 ya. Kemudian ini 1000 dibagi 500 juga 2. Sehingga massa dikali 4/74, yang ini kalau saya selesaikan 0,05 kali 2 kali 3 adalah 0,3, 90 dibagi 180 adalah 0,5, sehingga 4 kali massa itu sama dengan, ini saya pindah ruas ya, jadi 0,5 dikurangi 0,3 dikali 74 itu nanti 14,8. Berarti massa adalah 14,8 dibagi 4, hasilnya adalah 3,7. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 8, bacalah informasi berikut. Di negara yang memiliki musim dingin, proses pencairan es yang terdapat di jalan-jalan dan di trotoar dilakukan dengan menaburkan garam ke hamparan salju. Sifat koligatif larutan yang paling tepat berhubungan dengan fenomena dari wacana di atas adalah yang mana? Oke, kini kita menaburkan garam ke hamparan salju. Ini kan ada kaitannya dengan dingin-dingin ya. Berarti kalau ada suatu wacana yang berkaitan dengan dingin, itu adalah penerapan dari penurunan titik beku. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang C. Jadi kan alasan kenapa garam itu ditaburkan ke dalam hamparan salju itu kan nanti biar dia titik bekunya menjadi turun. Sehingga itu adalah penerapan dari penurunan titik beku. Nomor 9, bacalah informasi berikut. Apabila seseorang memerlukan injeksi cairan nutrisi atau infus, cairan infus tersebut harus bersifat isotonik dengan cairan dalam darah. Injeksi cairan nutrisi atau infus dengan NaCl yang mR-nya adalah 58,5 harus isotonik dengan cairan dalam darah yang berkisar 9,84 atm pada suhu ruangan 27 derajat Celcius. Apabila seseorang memerlukan 1 liter cairan infus, maka massa NaCl yang dibutuhkan adalah berapa? Di soal nomor 9 ini ada kata kunci isotonik ya, jadi cairan injeksinya itu harus isotonik dengan cairan dalam darah. Kalau ada kata-kata isotonik, kita pasti akan menggunakan rumus P1 sama dengan P2 atau tekanan osmotik NaCl nanti akan sama dengan tekanan osmotik dari cairan dalam darah ya.
Pi darah sama dengan Pi NaCl. NaCl, ingat NaCl itu adalah suatu elektrolit. Sehingga kalau kita jabarkan nilai Pi-nya, Pi darahnya sudah ada ya di sini 9,84. Sedangkan untuk Pi NaCl kita jabarkan rumusnya molaritas kali R kali T kali I. Karena elektrolit ya, makanya ada nilai I. Karena molaritasnya belum ada, saya jabarkan lagi saja. Molaritas itu massa per mR dikali 1000 per volume kali R kali T kali I. Pi darahnya sudah ada 9,84. Masanya kita cari, mRNaCl sudah ada 58,5 dikali 1000 per volumenya ini 1 liter. Kalau kita rubah ke mili 1000 ya, nilai R sudah ada 0,082. Suhunya di sini 27 derajat, kita rubah ke Kelvin berarti 27 ditambah 273. I untuk NaCl kita hitung jumlah ionnya. NaCl ada Na jumlahnya 1, Cl1 totalnya adalah 2. Oke, yang 1000 dengan 1000 bisa dicoret-coret saja, sehingga massa sama dengan 9,8 dikali 58,5 dibagi 0,082 dikali 300 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 11,7 gram. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang C. Terakhir nomor 10, perhatikan gambar ilustrasi komposisi larutan berikut ini. Ada larutan 1 dan larutan 2, di mana gambar segitiga itu menyimbolkan partikel zat terlarut yang sukar menguap. Pertanyaannya, pernyataan yang paling tepat adalah yang mana? Oke, kita ingat lagi konsep jumlah partikel tadi ya. Jadi ada 4 aturan. Ketika jumlah partikel tinggi, tekanan uap akan rendah. Jumlah partikel tinggi, titik beku akan rendah. Yang ketiga, jumlah partikel tinggi, titik didih akan tinggi. Yang keempat, jumlah partikel tinggi, tekanan osmotik akan tinggi. Oke, kita hitung jumlah partikelnya dulu saja. Di larutan 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7. Di larutan 2 hanya ada 5. Itu adalah jumlah partikel dari zat terlarutnya ya. Oke, pilihan A. Tekanan uap larutan 1 lebih tinggi daripada larutan 2. Jadi CP dari larutan 1 itu kan lebih tinggi daripada CP yang kedua ya. Berarti kalau ditanyakan tekanan uapnya, harusnya tekanan uap larutan 2 itu malah lebih tinggi, karena jumlah partikel kan berkebalikan dengan tekanan uap. Sehingga pilihan A bukan. Pilihan B, titik beku larutan 1 lebih tinggi daripada titik beku larutan 2. Kalau menurut aturan kan jumlah partikel itu berbanding terbalik dengan titik beku ya. Di sini yang lebih tinggi adalah jumlah partikel dari larutan 1. Sehingga harusnya titik beku larutan 1 itu malah lebih rendah daripada larutan 2. Sehingga pilihan B juga bukan. Pilihan C, titik didih larutan 1 lebih tinggi daripada titik didih larutan 2. Oke, karena larutan 1 jumlah partikelnya lebih tinggi daripada larutan 2, dan jumlah partikel itu berbanding lurus dengan titik didih, maka ketika jumlah partikelnya tinggi, titik didihnya juga akan lebih tinggi, sehingga yang C benar ya. Nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, nah cukup sekian untuk penjelasan dari sifat koligatif larutan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.